Halo Bedikers. Indonesia kaya akan berbagai suku bangsa. Tercatat, sekitar 1.340 suku berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini aku mau bahas orang-orang dengan latar belakang suku Madura yang terkenal tegas, berani, dan terdengar keras saat berbicara. Jadi kalau besok-besok kamu bertemu dengan orang Madura, jangan kaget ya. Tapi bukan hanya itu yang menarik dan perlu kamu tahu dari suku Madura. Lantas apa saja yang menarik tentang suku Madura? Yuk kita bongkar. Suku Madura atau Orang Madura adalah salah satu etnis dengan populasi yang besar di Indonesia. Lebih dari 7 juta jiwa tercatat bersuku ini berdasarkan data sensus di tahun 2010. Mayoritas mereka berasal dari Pulau Madura, sedangkan selebihnya berasal dari pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Puteran, Pulau Gili Iang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, dan Pulau Ras. Suku Madura adalah salah satu suku perantau, jadi jangan heran kalau kamu banyak menjumpai orang Madura di berbagai daerah. Selain merantau di dalam negeri, orang bersuku ini juga merantau hingga ke negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura. Selain terkenal dengan gaya bicara yang khas, orang Madura juga terkenal dengan etos kerja yang tinggi, ramah, giat, dan ulet. Orang perantauan yang berasal dari Madura umumnya memilih berprofesi sebagai pedagang. Misalnya saja, kuliner sate Madura yang terkenal kelezatannya seantero negeri. Kamu pernah coba nggak? Di beberapa daerah, orang Madura juga terkenal dengan cukurnya yang khas. Ayo, siapa nih yang pernah ke barbershop lokal ala cukur Madura? Tapi bukan berarti orang Madura tak bisa menjadi tokoh nasional yang berpengaruh di Indonesia ya. Kamu pasti kenal Bapak Mahfud MD, Bapak Wardiman Joyonegoro, dan Bapak Hadi Purnomo. Mereka semua orang Madura loh. Suku Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat. Hampir 100% orang Madura menganut agama Islam, sehingga ada banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura. Setidaknya ada puluhan ribu santri yang tersebar di seluruh pesantren yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pesantren-pesantren di Madura tak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan pengetahuan mengenai kehidupan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang Madura, jangan ragu untuk berbaur ya, Bedikers. Berbicara tentang suatu suku, tak afdol rasanya kalau tak mengenal aturan dan hukum setempat. Iya enggak? Dalam terminologi hukum di Indonesia, hukum adat mengacu pada peraturan-peraturan tak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat memiliki kemampuan penyesuaian diri yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang terikat di dalamnya. Bisa dibilang hukum adat itu cukup fleksibel loh, Bedikers. Dalam suku Madura terdapat beberapa hukum adat yang berlaku. Misalnya, ada hukum kekerabatan. Dalam masyarakat Madura, ikatan kekerabatan terbentuk melalui garis keturunan. Pada sistem kekerabatannya, suku Madura dikenal dengan 3 kategori sanak keluarga atau kinsman, yaitu 1 taratan dalam atau kerabat inti, 2 taratan semak atau kerabat dekat, dan 3 taratan jauh atau kerabat jauh. Di luar dari ketiga ini disebut sebagai orang luar atau orang luar. Selanjutnya, ada hukum perkawinan. Nah, ada yang unik nih dalam tradisi pernikahan orang Madura, ya, budaya nikah muda dan perjodohan. Tradisi ini adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi ini tak muncul begitu saja. Tentu